memuji yang mulia, menyebut namanya, tanda rasa cinta. Dan anaknya seorang rasul, seorang nabi, tetapi ya, anak dan istrinya ini tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tertutup, karena menutup diri. Karena tertutup. Maka siapapun yang mau membuka hatinya, membuka pikirannya, membuka matanya, membuka telinganya, semuanya dibuka untuk mendapatkan hidayah, maka Allah akan berikan hidayah. Bagi siapapun yang mau bertobat, mau minta hidayah kepada Allah, pasti Allah akan berikan kalau kita mau mendekat kepada Allah. Tetapi kalau kita tidak membuka, ya hidayah tidak akan masuk. Saya sering contohkan ketika ada tamu, tak tok, assalamualaikum, assalamualaikum. Tiba-tiba si dia rumah itu begitu buka-buka. Padahal mana nih jeruk? Malah pura-pura turu, menang. Aja juga, jadi buka. Terus menang, pura-pura turu. Tidak mau membuka, ya maka tamu juga tidak akan masuk, akan balik lagi. Begitu pula kita, ya, hidayah tidak akan masuk kepada diri kita manakala kita tidak mau membuka hati dan pikiran kita, ya, kalbu kita tidak mau dibuka, penglihatan, pendengaran, ya, kita tidak mau membukanya, maka hidayah tidak akan masuk. Hidayah apa? Petunjuk dari Allah agar kita diberikan kelembutan hati, diberikan jalan untuk bisa menuju taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam kehidupan ini, ya, manusia itu tidak lepas dari yang namanya hawa nafsu. Karena Allah bekali manusia ini dengan hawa nafsu. Beda dengan malaikat nafsu nih, sehingga apapun yang Allah perintahkan pasti nurut, pasti taat, ya. Sejen karo manusia ketika diperintahkan oleh Allah mikir dingin, sehingga kaken mikir, kaken timang-timang, akhirnya kesibukan kian, repot kian, umur tambah, umur malah terus nambah tua, dan karena tidak dibiasakan sehingga akhirnya apa? Sampai tua pun tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kitanya tidak mau membuka diri, kita tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama, dari para kiai, ya. Nah, maka salah satu kiat agar supaya kita ini mudah dan bisa mendapatkan hidayah, maka kata para ulama, pertama yang harus kita lakukan adalah kita niatkan yang kuat di dalam hati untuk merubah diri kita, ya. Apa maning sudah diberikan tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala, rambut wis putih, mata wis burem, kulit wis keriput, tenaga wis loyo, pendengarannya wis ado, matanya wis radakan ora cekas, wis pirang-pirang lah tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita. Itu tuh pesan dari Allah agar kita ini wis wayahe siap-siap balik, siap-siap one bakal nuju datang negeri akhirat. Itu pesan dari Allah. Kalau kitanya peka, kalau kitanya tahu diri, kalau kitanya paham, itu semua tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita bahwa sebentar lagi kita sudah saatnya harus pulang ke negeri akhirat. Karena dunia yang kita tempati ini adalah sementara saja. Tidak ada orang yang hidup selamanya. Langkah mengurip bael beli mati-mati ku langkah, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita niatkan di dalam hati untuk memperbaiki diri. Arab sapa maning sing emani ning awak dewek, yen duduk awak kula dewek. Arab sapa sing melasi ning awak dewek, yen duduk kulane dewek. Jadi selamatkan diri kita ini, sayangi diri kita ini, ya, kasihi diri kita sendiri dengan cara mendekatkan diri kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembayangnya dilakoni, syukur bisa memasjid, bisa mengtajud, ya. Kita mohon sama Allah, ya. Mohon sama Allah ini penting, ya. Karena kuncinya itu kita minta pertolongan Allah, ya. Karena yang bisa membolak-balikan hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Jadi kita mohon sama Allah agar senantiasa kita ini diberikan apa? Diberikan hidayah. Ini sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita, cintanya Allah pada kita, masih pedulinya Allah sama kita. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani proses kehidupan. Berapa banyak tetangga kita yang sudah pada duluan, berapa banyak keluarga kita yang lebih duluan, berapa banyak orang-orang yang sudah pada duluan. Bahkan anak sing anaknya dingin, anak sing tangganya dingin, anak sing macam-macam. Nah, semua itu jadikan pelajaran untuk kita, jadikan itibar bahwa kita pun nanti akan seperti itu. Nah, kira-kira kula wangsul datang negeri akhirat ki, kula baliki dalam keadaan cukup segala-galanya, cukup imane, cukup amal solehe, cukup bekele, sudah memberikan yang terbaik. Yang kita tinggalkan di dunia ini sudah memberikan banyak kebaikan-kebaikan. Karo tangga wis akur, karo sedulur bagus, karo wong tua apa maning, tutur katane bagus, pikirannya bagus, tingkah lakunya bagus. Sudah kita tanamkan kebaikan-kebaikan di dunia, sehingga kita pulang ke negeri akhirat, orang merasa kehilangan kita, orang merasa rindu dengan kita, orang merasa tidak ada kita, itu tidak nyaman. Kenapa? Karena kita dirindukan. Kenapa kita dirindukan? Karena waktu di dunianya kita hanya sering berbagi, di dunianya sering memberikan sesuatu yang bisa membahagiakan yang lain, membantu yang lain. Pokoknya nyenengkan lah. Bengen wajah enak, cilagi anak. Ya, wonge loman, aman, wonge bagus ibadah, tutur katanya lembut, sopan, santun, sehingga selalu dikenang. Ya. Kenapa? Karena kita sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini kepada saudara-saudara kita. Kemudian hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tip berikutnya kata para ulama agar kita ini senantiasa mampu mengendalikan hawa nafsu, ya, agar jangan sampai kita marah-marah, ya, terlalu menuruti malas, ya. Nah, malas ke hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu bahayanya bukan bahaya dari luar. Yang membahayakan hidup kita ini sesungguhnya bukan dari luar sana, bukan, tetapi yang membahayakan diri kita sendiri adalah dari dalam diri kita sendiri, yaitu apa? Malas, pratin, blikiang, isin, wirang. Nah, ini bahaya yang harus kita singkirkan jauh-jauh. Ibarat lamun di sawah kah, kian ki abarana kah, yonganan suket teh, maka suket itu dibedoli, dibuangi supaya aja mengganggu tanduran, harus dibuangi, cabut. Rumput-rumput yang ada di pikiran kita ini harus dibuang jauh-jauh, ya. Harus disingkirkan jauh-jauh. Yaitu apa? Malas, pratin, blikiang, udon, pokoknya bahasa mukon. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus lebih banyak mengingat kematian. Apa maning bakal usia 40 mengduwur. Kalau sudah usianya 40 ke atas, kata para ulama itu kaki kanan sudah ada di akhirat, kaki kiri, sikil kiri tinggal melangkah titik mani. Artinya kita apa? Artinya kita sudah waktunya siap-siap, ya. Aja mentong-mentong, kita masih nom aja, masih dawa umure, dia durung tentu, ya, belum tentu. Berapa banyak orang yang kelihatannya seger, bugar, sehat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lebih duluan orang lara orang kering,
Berapa banyak orang yang sudah tua, sakit-sakitan pengennya mati wae yang Gusti Allah durung maringi mati, durung wae mati, ya beli mati. Nah, maka yang harus kita lakukan, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang masih kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri, ya, diberikan kesempatan oleh Allah untuk taubat, untuk taat, ya, maka perbaiki kesempatan ini. Manfaatkan umur yang masih ada ini, manfaatkan sisa-sisa usia yang masih ada ini untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tip berikutnya agar jangan sampai kita cepat-cepat marah, cepat emosi, nurutin nafsu, kata para ulama, sering-seringlah kita mengucapkan istighfar, zikiran, sering ingat tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Tenangkan hati dengan zikiran, ditenangkan, karena janji Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir hati kita ini akan menjadi tenang? Jadi kita harus sering-sering membaca istighfar, zikiran, lagi dodok, lagi lunga, lagi wis pokoknya apa baik. Pokoknya usahakan kita ini senantiasa menyempatkan waktu untuk selalu dikiran. Syukur-syukur ditarget, sedina baca selawat teping 1000 bagus, dicicil baik bakal sembayang satu nggak apa-apa. Pokoknya kita niatkan di dalam hati supaya apa? Supaya Allah berikan hidayah pada kita. Allah sayang sama kita, supaya kita ini dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah lembut hatinya, maka hidayah akan cepat masuk. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengendalikan hawa nafsu bukan berarti membunuh nafsu. Ya, tetapi kita tetap butuh nafsu, karena mangan juga nafsu. Bakal beli nafsu mangan, ya beli yang mangannya. Bekerja juga nafsu. Nah, supaya kerja maka harus semangat. Ya. Dua rabi juga termasuk nafsu. Bakal beli di nafsu, di dua rabi-rabi. Jadi semua itu, ya, semua harus dalam koridor yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, nafsu tidak bisa dihilangkan, tapi nafsu harus dikendalikan oleh diri kita sendiri. Demikian kajian subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah, untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita memperbaiki diri.